Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatun-Nisa dengan NIM 221620001, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Topik yang akan saya bahas terdiri dari 4 subbab. Nah, yang pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, peran sistem informasi manajemen sekolah. Kemudian yang ketiga, badan sistem informasi manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah pemrosesan data informasi. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau sering dikenal dengan singkatan MIS atau Management Information System, yaitu merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Nah, dalam pendidikan, sistem perencanaan yang ada dalam lembaga dan berguna untuk memudahkan staf mengurus berbagai manajemen dan administrasi sekolah yang dapat diakses melalui online. Melalui sistem ini, pihak sekolah bisa berinteraksi dengan banyak pihak terkait seperti calon siswa, masyarakat, orang tua, dan lain-lain. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Nah, kemudian adalah peran sistem informasi dimanfaatkan oleh para pemakai layanan informasi guna membantu tugas penentuan kebijakan organisasi bagi para kepala sekolah. Sistem informasi manajemen bertugas menyaring berdasarkan keperluan organisasi yang orientasinya untuk menunjang keefektifan pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Dengan demikian, sistem informasi manajemen berperan dalam membantu tugas-tugas manajemen, mulai dari proses planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, hingga controlling, pengawasan. Nah, bentuk-bentuk bantuan tersebut secara khusus berupa penyediaan informasi yang berkualitas kepada para manajer, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif. Adapun fungsinya untuk menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan, dan tujuannya untuk perencanaan, pengendalian, proses pengevaluasian, dan perbaikan suatu program, serta kepentingan data siswa, nilai siswa, dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen sekolah. Kemudian yang ketiga adalah Badan Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Nah, dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen Scott menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen memiliki 3 kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan atau input, kemudian memprosesnya dengan melakukan penghitungan dan penggabungan unsur data, dan sampai akhirnya memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Secara sederhana, personalia yang terlibat dalam sistem informasi manajemen adalah yang pertama, merupakan bagian pengumpul data, kemudian bagian penyimpan data, bagian pemproses data, dan yang terakhir adalah bagian pemrogram data. Bagian pengumpul data bertugas mengumpulkan data, baik bersifat internal maupun eksternal. Kemudian bagian penyimpanan data bertugas menyimpan data. Menyimpan data sangat diperlukan karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. Kemudian, bagian pemproses data bertugas memproses data dengan mengikuti serangkaian langkah atau pola tertentu sehingga data dirubah dalam bentuk informasi yang lebih berguna. Kemudian, bagian pemrogram data. Apabila sistem informasi manajemen sudah memiliki perangkat komputer, maka bagian pemrogram data disebut programmers, yaitu kelompok ahli yang bertugas atau bertanggung jawab atas penyusunan program untuk diberikan kepada perangkat komputer.
Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem informasi manajemen sekolah. Nah, alasan diadakannya pengembangan sistem informasi sebab sistem informasi yang digunakan pada saat ini sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, serta sering mengalami ketidakpuasan terhadap prosedur pengolahan informasi sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Adapun tahap-tahap yang perlu dilalui dalam pengembangan sistem informasi menurut Siagian pada tahun 1990, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian yang kedua melakukan studi kelayakan atau feasibility study, artinya suatu studi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan sistem informasi itu. Mungkin dilaksanakan ditinjau dari semua segi permasalahan seperti tenaga kerja, waktu yang tepat, penggunaan informasi yang dihasilkan, dan yang ketiga adalah hasil feasibility study, disampaikan kepada pimpinan organisasi untuk diterima atau ditolak. Jika ditolak, berarti tujuan sistem informasi itu harus ditinjau kembali. Sebaliknya, jika diterima, maka kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan menyelesaikan desain sistem yang terperinci. Selanjutnya, pembinaan sistem apresiasi bagi pemakai bersamaan dengan penyusunan program-program pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dilaksanakan diikuti oleh suatu cara penilaian yang kontinu supaya sistem informasi itu dapat disempurnakan. Faktor pendukung dari sistem informasi manajemen dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Ada 3 kunci yang utama yang mendukung sistem informasi untuk dijadikan aset jangka panjang lembaga pendidikan. Di antaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud pada pembahasan ini adalah para staf, penanggung jawab, perencanaan, dan pengembangan sistem informasi pada lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini adalah semua yang termasuk dalam infrastruktur sistem informasi, termasuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang digunakan bersama-sama pada proses operasional lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah relasi. Nah, relasi dalam pembahasan ini adalah hubungan sistem informasi dengan pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambilan keputusan atau decision maker. Kemudian faktor penghambat dari sistem informasi manajemen dalam permasalahan ini terdapat 3 permasalahan, yaitu ekonomi, politik, dan waktu. Nah, ekonomi pada segi waktu serta biaya. Perencanaan pengembangan sekolah melibatkan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Nah, inti dari permasalahan ekonomi adalah suatu rencana yang dapat menyelesaikan antara keseluruhan anggaran untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, perencanaan pengembangan juga berkaitan erat dengan politik dan kebijakan yang dihasilkan dari politisasi. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi pengumpulan data. Diberikan dalam 2 jenis ini, data kondisi dan data operasi. Data kondisi berhubungan dengan sebuah titik waktu tertentu, sedangkan ada pemateri yang terakhir yang dapat saya sampaikan mengenai pemrosesan data informasi. Yang pertama adalah sumber-sumber fakta dan data. Pada dasarnya, data diperoleh dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, fakta yang memiliki makna tertentu bagi pengembangan organisasi, maka fakta akan diklarifikasikan dan disusun menjadi data. Nah, sumber data yang dapat diolah dapat bersifat internal maupun eksternal. Data internal dapat diperoleh dari semua level-level manajemen organisasi. Nah, ini berarti bahwa bidang-bidang fungsional dan berbagai satuan kerja dalam organisasi dapat menjadi sumber data, sedangkan data-data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi pengumpulan data. Diberikan dalam 2 jenis ini, data kondisi dan data operasi. Data kondisi berhubungan dengan sebuah titik waktu tertentu,
Sedangkan data operasi adalah data yang mencerminkan perubahan data selama periode tertentu. Kemudian transformasi informasi. Nah, ini adalah sekumpulan proses dalam mengelola sistem informasi. Fungsi dari transformasi tersebut adalah untuk memberikan kelancaran dan efisiensi dalam memproses data menjadi informasi, sehingga menghasilkan informasi-informasi yang bermutu. Kemudian penyimpanan informasi. Kegiatan penyimpanan informasi ini bertujuan agar terjamin keamanannya, hemat biaya, serta mudah dicari dan mudah diambil apabila diperlukan sewaktu-waktu. Selain itu, dalam ingatan manusia, penyimpanan informasi dapat dilakukan pada alat-alat seperti floppy disk, compact disk, hard disk, flash disk, dan sebagainya. Hal ini merupakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat penyimpanan informasi, sehingga biaya penyimpanan lebih hemat. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen di lingkup dunia pendidikan. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan informasi yang saya peroleh dan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.